Nun. Waladun anak, ibnun anak. Tapi dalam hadis tersebut ternyata menggunakan kata waladun solihun, anak yang soleh, bukan ibnun solihun, Bu. Ya. Kalau ibnun itu artinya anak kandung. Kalau waladun bisa anak kandung, bisa anak didik, bisa anak yang dibiayai seperti anak yatim. Ya, jadi maknanya lebih luas. Saya sekarang takjub, Bu, dengan hadis tersebut. Kenapa? Karena Allah memberikan peluang kepada siapa? Kepada orang yang tidak berkesempatan menikah atau sudah menikah tapi tidak punya anak, tapi dia tetap dapat pahala dari waladun solihun. Coba aku bayangkan, kalau di situ redaksinya ibnun solihun, anak yang soleh, anak kandung yang soleh, berarti yang tidak sempat menikah atau tidak punya anak tidak berkesempatan untuk meraih pahala. Ya. Nah ini yang harus coba kita perhatikan. Masya Allah, ternyata agama ini adil. Ternyata agama ini berlaku dan menguntungkan kepada siapapun, tidak hanya sebatas orang yang memiliki anak. Ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan terputus, yang akan terus ngalir pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Cik ilmu naon wae, Bu. Ternyata, Bu, tidak hanya sebatas ilmu agama. Ibu punya pengalaman. Umpamanya ibu ngeracik obat herbal. Ibu sudah merasakan, alhamdulillah, dengan ramuan ini wasilahnya bisa sembuh. Kemudian diajarkan kepada orang lain, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Siap, Bu, mengajarkan lagi? Aduh, ini rahasia perusahaan. Tidak akan beja-beja, tidak akan dikasih tahu sama yang lain. Kalau kita mampu menyampaikan lagi, insya Allah ini akan menjadi ilman. Nah, hadirin ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang pertama tadi, pendidikan yang sangat utama adalah bab keimanan. Kedua adalah tentang keilmuan. Keempat adalah akhlak. Rasulullah diutus oleh Allah, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh aku telah mengutus kepada Rasulullah itu agar menjadi uswatun hasanah. Jadi teladan yang baik. Kalau kita membacakan, kalau kita menceritakan saja ya ke anak bagaimana kepribadian Rasulullah, itu akan direkam. Bu, Bapak, saya kebiasaan, baik anak yang pertama, kedua, ketiga, kalau mau tidur, saya selalu mendampingi, ya, selalu mendampingi, kecuali kalau ada jadwal ceramah malam-malam, tidak ada telat. Saya ceritain, Bu, entah itu cerita tentang kenabian, cerita-cerita di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Saya juga selingi dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Harapannya apa? Mudah-mudahan terekam di benak pikiran anak tersebut. Dan ini luar biasa. Ya. Ketika sering diceritakan, alhamdulillah, Bu, anak saya yang pertama dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sudah 20 juz. Nah ini bapak nama Eleh, bapak nama Eleh gitu ya. Tapi ini barangkali yang membuat si anak menjadi mudah karena sering mendengar, Bu. Di alam bawah sadarnya erek tidur, ngadagukeun lantunan ayat suci Al-Quran. Ya. Diceritakan nih supaya bagaimana menjadi orang yang baik. Alhamdulillah, ya walaupun agak sedikit-sedikit yang tetap harus dididik oleh kita, tapi pendidikannya agak sedikit lebih mudah, Bu. Ya. Ini sepertinya sederhana. Saya titipkan ya, seorang ayah sesibuk apapun akan tetap harus memberikan kontribusi. Jangan semuanya diserahkan kepada istri. Ya. Nanti sesekali kalau dia pengen main, ajak main. Tapi nilai-nilai pendidikannya ada. Ya, pokoknya akan capek nih pulang kerja. Si anak pengen sepak bola, capek ayah. Nah, hati-hati, jangan.
ini akan diingat oleh anak. Oh, si ayah sombong amat. Dia nggak tahu kalau ayah capek, ya. Tapi si anak pengen tuh bareng sama ayahnya. Seneng banget. Apalagi kalau main sama kakeknya. Betul? Karena kakek nama sok sekalian ngejajanan. Kasih uang jajan. Ya. Nah, ini akan dikenang sama anak. Kita ajari. Sebelum sepak bola kita berdoa dulu. Nah, itu kan ajaran yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beres mainnya, kita ucapkan alhamdulillah. Itu mengajarkan tauhid kepada anak. Sederhana, tapi banyak yang melewatkan, Bu. Ya. Termasuk kadang-kadang nih ke anak pelit naon memberikan hadiah. Coba kalau adik hafal Al-Quran, ya, atau adik jangan dulu hafal Al-Quran semuanya lah, hafal surat An-Nas aja, kasih hadiah. Kasih hadiahnya apa? Pamannya mainan. Seneng banget. Dia semangat akan menghafal surat An-Nas. Terus meningkat sampai ke surat An-Naba, sampai ke surat Al-Baqarah. Ini akan menjadi pemicu. Karena di saat anak waktu masih kecil menghafal jauh lebih mudah. Ya, ibu kan kapungkur langsung kafirnya ngapalkan beresnya. Waktu remaja masih lebih mudah ya menghafal. Cik ayah cuma ngapalkan Quran. Masih luar biasa, masya Allah. Ya, ini mudah-mudahan nih cerita gitu kan. Kemudian juga diajak main, entah itu di dalam rumah ataupun di luar rumah, tetap ajari mereka supaya tetap takurub kepada Allah. Kalau mau diajak sholat,